Persib Bandung. Sentuhan pertama dari Siswanto tadi. Pas sliding tackle yang cukup baik. Kedua kesebelasan dari rekam head to head yang kami miliki 11 kali sudah berjumpa dari musim 2005 sampai saat ini, dan ini adalah pertandingan ke-12 di mana kedua kesebelasan berbagi angka yang tidak jauh berbeda, di mana kedua kesebelasan mencatatkan 4 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan, sedangkan hasil imbang masing-masing 3 hasil imbang dari 11 kali pertemuan yang dilakukan. Persib Bandung di musim lalu sempat mengalahkan Sriwijaya FC di putaran kedua, di mana gol dicetak oleh Christian Gonzalez di menit ke-37 dengan skor 1-0. Hilton Moreira beres saja kepada Christian Gonzalez, kali ini dalam kotak penalti. Jan Radovic, Hilton Moreira masih mencari celah. Hilton dalam kotak penalti. Hilton Moreira kembali. Pelanggaran di sisi kanan dari lini pertahanan Sriwijaya FC. Jan Radovic, umpan-umpannya dari bola mati cukup mematikan. Kita lihat kali ini Haryono. Tiga pemain terjebak offside. Kedua kesebelasan pernah mencatatkan kemenangan yang cukup telak di musim ini Jarum Indonesia Super League, di mana Persib Bandung berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor yang cukup telak, yaitu 5-1. Sedangkan Sriwijaya FC di musim ini berhasil mengalahkan Semen Padang dengan skor 5-0. Sriwijaya FC pernah bertamu ke kandang Persib Bandung ini, tepatnya pada musim 2007, di mana Sriwijaya FC berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1, tepatnya pada tanggal 27 November 2007. Itu adalah satu-satunya rekor kemenangan Sriwijaya FC terhadap Persib Bandung yang bermain di kandangnya. Sebuah umpan terobosan langsung menuju Jajang Mulyana. Keluar dari sarangnya Marcus Harrison. Ridwan. Oh, terupas pada Kit Kaya Bagams. Salah antisipasi tadi. Kita lihat. Yang mau datang bantuan dari Maman Abdurrahman.
kita lihat hampir saja terjadi miskomunikasi tadi antara Maman Abdurrahman dan juga rekannya yang coba membayangi Kate Kayam Bagams di sektor kanan. Protes dari Daniel Rukito. Kayam Bagams. Oh, umpan matang kali ini. Terjadi pelanggaran terhadap Eka Ramdhani di dalam kotak penalti Persib Bandung. Dalam upaya untuk menyambut umpan dari Kate Kayam Bagams. Ini dia. Sepertinya terkena sikut dari Ya. Maman. Karena Maman juga didorong tadi. Oh. Lebih keras pertandingan di babak kedua ini. Sudah berlangsung kurang lebih 6 menit. Pelanggaran kerap terjadi. Kembali Siswanto. Ya, Mijanovic. Berterobosan pada Siswanto. Ya, pelanggaran. Putra sepak bola Lim Junsik yang harus menghentikan laju dari Siswanto di sisi kanan. Pemain yang sudah menerima 1 kartu kuning di babak pertama tentunya harus berhati-hati untuk tidak mendapatkan kartu kuning kedua. Sangat merugikan tim. Ya, kita lihat memang ada sedikit mendorong tadi dilakukan oleh Lim terhadap Siswanto. Milton Morera, Cristiano Loco Gonzalez, 2 pemain yang mencetak gol ke gawang Bontang FC di pertandingan sebelumnya. Kita lihat tendangan yang terlalu ambisius tadi dari Isnan Ali, mantan pemain Sriwijaya FC. Tanpa kompromi, Isnan Ali bermain pada hari ini terhadap mantan rekan-rekannya di musim lalu. Jajang Mulyana. Dari 11 kali partai yang dilakukan di kandang Persib Bandung ini, Persib berhasil menciptakan 6 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Apakah Sriwijaya FC menjadi tim yang ke-7 untuk dikalahkan oleh Persib Bandung di kandang, atau juga menjadi tim yang ketiga yang berhasil mengalahkan Persib Bandung kalau bermain di kandang? Oh, terlihat memang jahitan dari Kate Kayam Bagams dan tindakan sportif dari kedua pemain. Persib 3 kali
membukukan hasil imbang di kandang saat melawan Arema Indonesia dengan skor 1-1, Semen Padang 1-1, dan Persipura Jayapura di putaran kedua ini dengan skor 2-2. Oh. Ivan Kolev di 3 pertandingan terakhirnya bermain di Sriwijaya atau di Palembang berhasil menang saat melawan Persisam Putra Samarinda dengan skor 3-1 dan 1 kali di ajang AFC Cup, dan kali ini sebuah kesalahan dari anak-anak Laskar Wongkito kali ini. Sohei Matsunaga, cukup baik sekali kali ini. Christian Gonzalez. Luar biasa, sebuah chip gol yang sangat baik tadi dari Matsunaga dan juga hampir saja menciptakan gol. Sayang trap in dari Eloko agak terlambat tadi. Kita lihat bagaimana Matsunaga dengan visinya yang sangat baik, bola di chip dan hampir saja bisa overhead dari jangkauan Ferry Rotinsulu. Sayang, kita lihat Eloko kalah cepat tadi. Kita lihat baik sekali sebuah bola chip. Dan sedikit tahanan dari Supardi terhadap Christian Eloko Gonzalez untuk menghentikan lajunya. Menghasilkan sepak pojok untuk Persib Bandung. Sebuah peluang tadi memanfaatkan kesalahan dari barisan atau lini tengah dari Sriwijaya FC. Musim ketiganya Eloko Gonzalez, dan inilah dia kesalahan dari Kim Yong Hee dan juga Thierry Gattuso. Mian Radovic, ada Habanda Herman di dalam. Pembantuan Haryono. Cukup terbuka kali ini, sayang sekali. Masih melebar di sisi kiri, sebuah sundulan dari Hilton Morera. Ya, sebuah umpan yang juga cukup baik dari Haryono, dan di sana kembali Hilton tanpa terkawal Yopi untuk kedua kalinya. Namun masih beruntung kali ini Sriwijaya selamat karena sundulan dari Hilton melenceng jauh. Terjadi pergantian pemain, Mahyadi Panggabean masih menggantikan Kim Yong Hee. Budi Sudarsono. Umpan kepada Kate Khayam Bagams. Istana Ali. Budi Sudarsono. Christian Gonzalez pun datang membantu pertahanan. Hadiah Mahyadi Panggabean. Di menit ke-58 ini menggantikan peran dari Kim Yong Hee. Keras Thierry Gattuso. Christian Gonzalez. 21 pertandingan, 7 gol sudah dicetak. Muru dari Stadion Jalak Harupat. Semangat tersendiri untuk anak-anak Persib Bandung. Ferry Rotinsulu cukup kerepotan tadi menerima ball chip dari Sohei Matsunaga. Kali ini Mian Radovic. Langsung menuju gawang. Tinju saja. Tinju sik.
Kit Kayambagams, Budi Sudarsono. Dan Radovic. Isnan Ali. Oh. Ahmad Sudagang. Maupun Hilton Moreira. Baik sekali Bonario Astaman. Sebuah pelanggaran Eka Ramdhani. Kit Kayambagams, hampir saja tadi kita lihat Budi Sudarsono yang sudah lepas dari kawalan pemain-pemain Persib Bandung. Hilton. Oh, pelanggaran dan Hilton Moreira mendapatkan kartu kuning. Ya, saya kira hampir di setiap pertandingan Hilton selalu mendapat kartu kuning. Ini karena ekspresinya, emosinya yang sering sekali tidak terkontrol. Kartu kuning ketiga di musim ini, kartu Moreira. Dan juga sudah koleksi 1 kartu merah. Supardi. Kit Kayambagams, Supardi kembali. Supardi. Terlalu lemah. 3 gol sudah dicetak oleh Supardi. Kerja keras Ahmad Jufrianto dan juga Christian Gonzalez yang selalu dikawal ketat oleh barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Hampir di setiap tendangan bebas ataupun bola-bola mati, Mian Radovic yang dipercaya oleh coach Daniel Rukito untuk mengambil tendangan ini. Sebuah peluang tentunya kali ini. Eka. Isnan Ali. Oh. Thierry Gattuso. Sebuah serangan balik kali ini. Cukup cepat Thierry. Berikan pada Budi Sudarsono, potong saja oleh Karman Abanda. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi yang kurang tenang dari pelatih dan Rukito. Dan akhirnya kita lihat Atep kali ini sudah bersiap-siap untuk masuk. Sementara itu Budi menguasai bola di kotak penalti. Oh, bukan pelanggaran. Play on, wasit Jimmy. Terlihat bagaimana saat ini Dani Rukito memberikan instruksi kepada Atep. Ada perubahan strategi tampaknya yang coba dilakukan untuk lebih mengaktifkan sektor sayap dengan memasukkan Atep. Kita masih nantikan siapakah yang akan digantikan. Sebelumnya Siswanto juga lebih dulu masuk di sektor kanan menggantikan Gilang Angga Kusuma. Lihat Budi terjadi kontak dengan Siswanto. Kita lihat ya agak sedikit tertarik Budi. Namun wasit Jimmy Natupulu tidak melihatnya sebagai pelanggaran.
Kembali bola disapu saja oleh Supardi. Inilah Siswanto, mantan pemain Persekapas Pasuruan. Dan Hilton coba ditodong oleh Ridwan, salah satu pemain yang bersinar ketika Indonesia berlaga di Piala AFF 2010 lalu, yang menciptakan 2 gol ketika itu. 3 gol ternyata. Siswanto. Sudah belum dituju. Budi. Oh. Hampir saja umpan jauh dari Budi Sudarsono tadi kepada Kate Kayambagams. Lebih cepat Marcus Harrison keluar. Haryono kembali. Sohei. Mana Banda? Sementara terjadi pergantian pemain, Christian Eloko Gonzalez ditarik keluar dan digantikan oleh Atep Rizal. Terlihat tadi memang sikut dari Kate Kayambagams yang ditempel ketat oleh Isnan Ali. Oh, berbahaya Huton Moreira kali ini. Clearance yang kurang baik tadi. Maman Abdurrahman berhasil tadi direbut oleh Kate Kayambagams. Umpan ke dalam otaknya hati. Budi Sudarsono. Oh, hampir saja Budi Sudarsono yang mencetak 1 gol di putaran pertama saat bermain di Kota Palembang ke gawang Persib Bandung. Dua pemain dari Sriwijaya FC pada pertandingan ini yang bermain, di mana dua pemain tersebut mencetak 2 gol untuk kemenangan Sriwijaya FC di putaran pertama, yaitu Ahmad Jufrianto dan juga Budi Sudarsono. Masih ada nama Claudiano Alves dan juga Octavianus Maniani yang pada pertandingan ini tidak diikut sertakan oleh coach Ivan Kolev. Budi kembali. Terlalu deras.
Haryono. Ya, masih cukup alot sepertinya memasuki pertengahan babak kedua ini. Kita lihat Sriwijaya juga tidak mengendurkan pertahanan mereka, meski sisi lain skuad asuhan Ivan Kolev ini membutuhkan serangan yang lebih terbuka untuk bisa mendapatkan peluang mencetak gol demi menyamakan kedudukan. Ini juga penjaganya cukup disiplin dari Isnan Ali di sektor kiri. Maman. Baik sekali Iya. aksi individu untuk mengecoh lawan tadi diperagakan oleh Terry Gattuso. Umpan lepas yang ya, luar biasa. Oh. Budi Sudarsono kembali. Tepat sekali. Marcus Harrison. Tendangan keras mendatar dari Budi Sudarsono berhasil diselamatkannya. Iya, baik sekali tendangan ataupun juga inisiatif eksekusi dari Budi tadi. Sayang sekali tendangannya masih mengarah tepat pada posisi dari Marcus Harrison. Kita lihat bagaimana cukup keras mendatar dan namun Marcus persis dalam posisi yang tepat. Ya, ada gerakan handsball memang tadi. Namun bola lebih dulu mengenai kaki sebelum kemudian mengenai tangan. Dan ini dihitung tidak handsball oleh wasit. Karena bola rebound dari bagian tubuh yang lain kemudian mengenai tangan, itu tidak dianggap handsball. Lain ceritanya jika bola langsung mengenai tangan yang bergerak tanpa lebih dulu deflection, maka wasit berhak menyatakan itu sebagai sebuah handsball. Oh, tidak terkawal. Namun sepertinya sudah lebih dulu dalam posisi offside. Hilton Moreira. Di pertandingan kali ini sangat merepotkan. Berkali-kali usaha dari Hilton Moreira. Ya, kita lihat betul memang sedikit lebih dulu Hilton di belakang pemain terakhir pertahanan dari Sriwijaya. Dan kita lihat Yopi. Benar. Akhirnya Coach Daniel Rukito pun juga memasukkan Erlangga Sucipto untuk mengganti peran dari Shohei Matsunaga. Erlangga Sucipto 2 gol saat mengalahkan Persisam Putra Samarinda. Ya, sebuah keputusan yang cukup berani saya kira dari Dani Rokito dengan memasukkan Erlangga dan menarik keluar gelandang kreatif seperti Matsunaga. Apakah ini berarti Daniel ingin lebih menekan para pemain Sriwijaya dengan lebih banyak melakukan direct ball, menempatkan 3 striker sekaligus, ada Erlangga, Hilton Moreira, dan juga Eloko Gonzalez. Eloko juga lebih dulu keluar, sehingga ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dengan tetap Hilton berduet dengan Erlangga Sucipto. Erlangga yang 7. Baik sekali sebuah flick tadi dari Ed Kayamba. Eta Isnan Ali. Haryono. Oh, 2 pemain. Halo laju dari
Haryono, baik Thierry Gattuso maupun Lim Jun-sik. Ya. Masih individu dari Haryono untuk menerobos masuk di antara dua pemain. Kali ini Atep. Hilton yang dituju. Radovic. Pemain asal Serbia Montenegro. Pengumpan jitu dari Persib Bandung. Dan ini dia Hilton Moreira. Herman Abanda yang selalu membantu dan berada di dalam kotak penalti lawan di saat sepak pojok dilakukan untuk mendapatkan umpan-umpan matang baik dari Mian Radovic. Ketat sekali penjagaan dari Thierry Gattuso pada Herman Abanda. Radovic, Herman Abanda yang 7. Halo tadi. Oh, Jaja Mulyana. Oh, pelanggaran yang cukup keras dari Eka Ramdhani dari belakang. Ya, saya kira tepat keputusan dari Jimmy memberikan kartu kuning kepada Eka. Keputusan yang cukup berbahaya karena diambil dari belakang dan sebetulnya sah-sah saja jika wasit memberikan kartu merah sekalipun. Namun beruntung bagi Eka, hanya kartu kuning yang didapatnya. Pemain yang sudah mencetak 2 gol di musim ini dan kartu kuning pertamanya. Kita lihat cukup berbahaya Yopi. Mengambil ankle bagian kiri dari Jajang. Dan harus ditanduk keluar sepertinya. Ivan Kolev, 5 pertandingan terakhir belum pernah terkalahkan Sriwijaya FC. Apakah ini harus merasakan kekalahan setelah mengawali putaran kedua dengan 2 kali kekalahan saat menghadapi Pelita Jaya dan juga Semen Padang. Dan Ponario Aslaman di pertandingan terakhir menciptakan 1 gol saat melawan Bontang FC. Kali ini giliran Hilton Moreira yang harus merasakan kawalan ketat dari Thierry Gattuso setelah sebelumnya bersih tegang dengan Herman Abanda. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan menit ke-80. Menuju menit 80, hanya tersisa 10 menit lagi. Pertandingan berakhir, sementara kedudukan masih tetap untuk keunggulan tuan rumah 1-0. Dan kali ini sebuah umpan. Oh, hampir saja Hilton Moreira. Kita nantikan apa yang terjadi. Ada pemain sepertinya yang menggeletak. Umpan swing tadi dari Isnan Ali cukup baik. Melambung jauh menuju kepada Erlangga dan lepas jangkauan tadi dari penjaga gawang, namun bola lebih dulu langsung di clearance. Erlangga Sucipto. Potong tadi oleh Maheri Panggabean.
Kembali Mahyadi. Oh. M. Ridwan. Supardi. Ponario Aslaman Barakit Kayam Bagams. Oh. Baik sekali. Ya, Randy Siregar menggantikan Jajang Mulyana. Dikarenakan cedera, Jajang Mulyana langsung digantikan oleh Randy Siregar. Ya, Sayang sekali tentunya. betul. Itulah Yopi seperti tadi kita utarakan bahwa pelanggaran dari belakang sebetulnya sangat sah untuk diberikan kartu merah karena seperti ini kejadiannya bisa langsung mencederai pemain dan tentu saja merugikan tim yang menderitanya. Di level-level internasional pelanggaran-pelanggaran seperti tadi dilakukan oleh Eka, maaf bukan karena apa-apa, karena ini memang kebiasaan yang sering terjadi di sepak bola kita. Sering lagi wasit mentolerir sehingga di level internasional kejadian seperti langsung mendapatkan kartu merah dan kita seringkali kehilangan momen seperti itu. Randy Siregar. Umpan jauh pada Erlangga Sucipto. Oh, umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Terlambat tadi. Ya. Ponario Aslaman. Oh. Terlalu memaksakan diri Ponario. Come on Hilton, come on. Emosi dari Hilton Moreira yang memang sulit untuk menembus kawalan dari Lim Junsik, gelandang bertahan. Dan memang terinjak tadi kaki dari Hilton Moreira. Masih bagus, tidak diladeni oleh Lim. Ya, kita lihat Daniel juga belum begitu tenang meski timnya dalam posisi unggul karena sejauh ini masih cukup rawan pertahanan Persib untuk bisa diterobos dan dibongkar oleh para pemain Sriwijaya. Sementara Haryono harus ditanduk keluar. Dan Corinus Vinkreu sepertinya akan masuk untuk mempertajam lini depan dari Sriwijaya menggantikan Budi Sudarsono yang memang kurang banyak mendapat kesempatan di babak kedua ini untuk bisa mencetak gol. Tercatat 2 peluang dari Budi Sudarsono dan hampir saja, namun berkat penampilan gemilang dari Marcus Harrison di pertandingan kali ini dapat menggagalkan peluang-peluang tersebut menjadi gol untuk penyeimbang kedudukan dari Sriwijaya FC. Yang Radovic balik, tinju saja oleh Ferry Sulu. Eka Ramdhani, Muhammad Abdurrahman. Mahyadi Panggabean buang saja, diamankan oleh Muhammad Abdurrahman tadi. Muhammad Ridwan. Baik sekali. Baik sekali kali ini Mahyadi Panggabean
Oh, Kalah tangkas dan kalah cepat tadi dari Siswanto Mayadi. Oh, sebuah blunder tadi. Bahaya. berbahaya dari Siregar. Cepat Marcus Harrison. Kita lihat Randy ya, Siregar ya. sebelumnya Yopi kita lihat bagaimana kecerobohan dari Maman dari sektor kanan dalam melakukan clearance mampu dicuri dan hampir saja menciptakan sebuah peluang yang membahayakan. Sayang, Randy Siregar gagal mengkonversinya menjadi sebuah gol. Sementara itu Marcus Harrison terkapar, sepertinya terkena sepakan dari Randy Siregar. Cukup terbuka Randy Ya. Siregar. Ya, kita dalam tayangan ulang bagaimana Randy. Oh, ternyata terkena tulang kering dari Randy sepertinya. Benar. Wajah dari Marcus Harrison tanpa sengaja tentu saja. Masih terkapar. Butuh pertolongan medis. Beberapa aksi protes dari pemain-pemain Maung Bandung. Baik dari Hilton Morera, Lim Junsi kali ini. Randy Siregar cukup membantu perannya di lini depan ini setelah menggantikan Jajang Mulyana yang cedera akibat terjangan dari Eka Ramdhani. Pemain berusia 24 tahun. Itulah dia pemain cadangan dari Persib Bandung, dan terlihat Christian Gonzalez pun belum berhasil menambah pundi-pundi golnya. Iya. Dan mencetak gol ketiganya ke gawang Sriwijaya FC. Setelah di 2 pertemuan sebelumnya, Christian Gonzalez selalu mencetak gol untuk Persib Bandung apabila berhadapan dengan Sriwijaya FC. Sayang sekali tentunya, dan ya ketegangan yang terjadi di lapangan hijau. Begitu bersemangat Hilton, dan menarik di sini Marcus Harrison pun juga harus dibalut di bagian kepalanya. Sebuah peluang sebetulnya tadi didapat oleh Randy, andai saja ia mampu mengontrol dengan baik bola yang liar, mungkin dalam posisi untuk syuting lebih baik. Dan sepertinya terluka Marcus. Waktu terus bergulir. Hampir 4 menit sudah terlewati. Robi Darwis, asisten pelatih yang sempat menjadi acting coach Ya. di 2 pertandingan sebelumnya. Oh, kembali sebuah kesalahan tadi dari Eka. Menarik di sini, Thierry pun berada di barisan depan. Buang saja oleh Haryono. Apakah di sisa waktu pertandingan ini Sriwijaya FC berhasil untuk menyamakan kedudukan dan membawa 1 poin dengan tambahan waktu 3 menit yang diberikan oleh wasit Jimmy Napitupulu. Mahyadi
Kemenangan ini tentunya menjadi modal yang cukup baik untuk Persib Bandung dalam pertandingan berikutnya, di mana harus tandang ke Jepara menghadapi Persijap Jepara dan juga Balikpapan. Guna menghadapi Persiba Balikpapan. Sedangkan untuk Sriwijaya FC sendiri pun setelah pertandingan ini harus langsung pergi menuju ke Vietnam untuk menghadapi pertandingan tandangnya melawan Songlam Nghệ An. Di mana pada pertandingan pertama menghadapi Songlam berhasil mengalahkan tim tersebut dengan skor 3-1. Kali Randy Siregar dengan Hilton Moreira jauh menuju kepada Erlangga Sucipto. Untuk Moreira dalam bantuan Erlangga Sucipto. Dan Radovic. Belum meninggalkan lapangan. Kali dengan Radovic. Masih berada di sudut dan datang bantuan dari Mahyari Panggabean. Sulit memang. Sepertinya tidak mau kecolongan anak-anak Sriwijaya FC ini di sisa waktu pertandingan. Beberapa detik lagi kegembiraan dari para supporter atau bobotoh yang datang ke Stadion Sejalak Harupat ini. Atep Cukurbaya Siswanto, Aryono. Oh, mudah saja untuk Ferry Rotinsulu. Detik-detik akhir. Mahyari Panggabean. Spardi. Oh. Kembali Siswanto. Apa yang terjadi? Dan lihat Putra Sepak Bola ATP, berakhir. akhirnya pertandingan ini pun juga sudah berakhir dengan gol di babak pertama oleh Hilton Moreira 1-0. Terus bertahan hingga